Salam jumpa lagi. Saat ini kita akan secara sepintas mengenal tata cara perkawinan adat yang dilangsungkan dalam masyarakat hukum adat Kei, yang tentunya sangat dipengaruhi, dijiwai oleh hukum adat Largul Ngabal yang berlaku dalam masyarakat hukum adat Kei. Mari kita mengikuti ulasan berikut ini. Perkawinan itu ada 3 cara perkawinan. Yang pertama itu lenan repit atau masuk minta, cara terhormat kepada orang tua dari si wanita. Itu namanya lenan repit. Dalam istilah juga dikatakan bahwa beltane absul. Beltan artinya tempat baki yang berisi emas, pokoknya yang sederajat dari itu. Dan juga harus itu secara adat itu harus bawa sebiru sedikit pada sultadi. Dan mereka dalam suasana kekeluargaan itu mereka minum, lantas meminang itu anak perempuan. Hanya pada dia punya tahapan pada lenan repit ini, pertama itu si orang tua daripada si laki harus buat pendekatan duluan, secara tertutup. Kira-kira mereka masuk, mereka bertanyakan kira-kira perempuan yang mereka ingin pinang ini disetujui atau tidak, orang tua setuju atau tidak. Pertama dulu, andai kata sudah sepakat, sudah setuju, maka mereka menentukan waktu yang mereka akan pergi secara terbuka kepada orang tua. Mereka buat satu waktu, jadi waktunya biasa istilah naun. Jadi naun tinkik artinya pada tepat harinya ya diadakan itu masuk Minang, itu mereka pergi. Mereka sampai di sana, pertama secara adat kita harus masuk ke rumah, pintu masuk. Karena tadi sudah ada secara tertutup, itu satu sudah mengiyakan, tetapi harus itu dibuktikan secara adat terbuka supaya publik harus mereka tahu juga. Jadi waktu masuk, kebiasaan kita itu masuk itu kita makan sirip pinang dulu, seperokok supaya tinggal sedikit baru masuk kepada acara inti. Jadi istilah makan sirip pinang di sini tuh mambuk mam. Maksudnya supaya istilahnya boir habul, artinya kalau sirip pinang ini sudah merah, itu berarti tapi sudah matang, baru kita mau berbicara. Tidak mungkin serta-merta mas terus langsung tanya itu belum. Sudah itu baru, karena kebetulan kita pergi ini kita hadirkan juga si pria yang ingin kita pinang perempuan, maka kita ditanyakan dulu kepada si pria kutbaran. Nah, jadi kutbaran ini dari orang tua daripada kutbaran ini disebut yan ur, artinya dari pihak laki-laki. Tanya dulu, apakah si pria ini dengan tulus dan ikhlas mencintai itu si wanita ini menjadi istri sehidup dan semati. Pasti karena mereka datang pinang, berarti si pria ini menyatakan bahwa dia bersedia, dia cinta mati, sehidup semati dan ikhlas. Nah, kalau sudah kita dengar dari pihak mengakui, yaitu siap, itu pihak keluarga dari si perempuan sudah dengar, oke, kita semua dengar, baik yang maupun yang mengakui,
tahu keluarga si laki dan si wanita semua sudah dengar, mulai kita panggil si wanita datang. Si wanita datang terus ditanyakan lagi. Wah, cara walaupun mereka sudah tahu bahwa mungkin dia dalam hati kecil dia setuju, tapi cara terbuka supaya semua masyarakat, semua orang yang hadir itu semua tahu, itu harus itu ditanyakan lagi. Nona si perempuan itu sekarang baru ini datang masuk Minang untuk sebentar kawin dengan yang ini. Apakah bersedia dengan hati tulus, ikhlas atau tidak? Sekarang andai kata sudah dinyatakan bahwa saya ikhlas dan saya setuju, pada saat itu ini mulailah acara sewekut. Kut itu acara kecil saja karena mengumpulkan segelintir saja manusia yang datang pada waktu itu. Terus si pria sudah membawa itu, keluarga sudah bawa siapkan satu mas adat. Pada saat itu mereka sarungkan pada tangan si wanita. Ini adalah bini sah dari si pria tadi. Dan pada saat itu juga si keluarga wanita siapkan kain sarung satu, terus sarungkan kepada mereka dua bahwa ini sudah mengikat. Ini namanya nikah adat. Jadi sudah dinikahkan ini, tetapi supaya publik tahu, semua orang sudah tahu, ini istilah macam ini tanah yang harus kita sudah memiliki. Harus kita buat sasi, tanda larangan bahwa laki-laki siapa saja tidak boleh masuk lagi ke lahan ini. Tidak boleh tanya lagi pun bagi si pria, karena mereka buktikan sebagai tanda sakti harus mereka siapkan satu lela. Jadi bukan barang lain, harus lela. Lela ini kan barang besi, tembaga yang tidak bisa hancur. Lela satu diletakkan sebagai tanda bukti bahwa ini adalah milik daripada si pria. Sesudah itu, lela itu sudah masuk kepada sasi pada tanah tersebut. Tetapi dia taruh saja di tengah sana. Mungkin di luar ini orang tidak tahu. Jadi harus buat itu rob-rob. Rob itu harus berikan satu gong. Supaya ini namanya ditanda di luar sana, ini tanah yang baru sudah pasang satu, tapi di luar itu tanah sebidang itu taruh lagi lewat satu, lewat tadi. Sedangkan rob ini gong satu. Gong itu kalau di sini itu dedak. Kalau istilah secat, lele itu secat dalam bahasa K. Sesudah itu ada satu lagi mas, namanya hanabung. Jadi sudah kalau orang lewat, orang buat tanda apa ini? Tanda ini ada tanda sesuatu. Oh, orang sudah pergi di sana hanabung. Oh, lihat sana ada itu wow atau tanda larangan. Jadi harus kita buat 3 buah ini. Pertama, mas achievement. Yang tadi itu sebenarnya itu pada acara yang begini disebut aksi cahawalan. Sit ini merupakan binatang yang dikenal pada saat itu sit dengan nyahau. Tetapi pada akhir-akhirnya ini kalau sit dan nyahau ini dianggap itu kurang begitu etis, maka mereka rubah sedikit namanya achievement. Artinya akhirnya ikat dan dua. Pemem artinya pememak dan sudah kawin adat itu. Sudah selesai. Terus sewaktu mas dikalungkan di sini dan kan itu ada
salah satu tokoh adat atau untuk yang hadir pada waktu itu mulai mengangkat sumpah adat. Mereka nyatakan bahwa leri kumlarbul ngabal nita terjemat bud leri na masih renan ya upaca pelanle on tal dunia pamai hira terke hera ain tabet fila an hitil he hangat teran na skill na kume naneran fitra nanganan tanang no bianam ubum pamai sudah fit. Jadi ini kalau taruh mas di situ harus mengangkat sumpah bahwa Tuhan dan leluhur dan demi hukum adat itu saya sudah mengawinkan perempuan ini dengan si laki. Di antara kita yang tinggal pada persidangan ini maupun siapa saja yang satu kali ketika ingin untuk membuat sesuatu, memutuskan atau menceraikan pelangsungan pernikahan ini, berarti mereka dapat kutukan, sumpah itu semua unsur sumpah itu dalam 7 macam. Kalau di laut kena 7 macam itu bencana alam di laut, datang di darat 7 atau macam di darat. Contohnya sampai di laut diterkam buaya kah, mengiwang labrak dia kah, kena ikan setan kah, ya, begitu. Sampai di darat itu dia dapat gigitan babi kah, dia jatuh dari pohon kah, ini semua adalah kutukan. Semoga yang diantara yang ada dalam sidang ini yang ingin untuk memutuskan itu sebentar mereka akan dapat. Sesudah selesai terus semua mulai pura 3 kali. Ya huwei. Ya huwei. Ya hu. Berarti nikah adat sudah selesai. Jadi si laki itu udah hak mutlak, dia sudah nikah di situ. Itu ada nikah adat. Jadi secara adat itu sudah sah. Itu kalau sudah swekut dan pulang lagi, makan terus dan pulang, dan sepakat lagi bahwa kapan mereka datang untuk bawa itu perempuan kembali ke rumah si laki. Itu namanya sewelai. Mereka pulang terus atur dan mereka akan bawa itu harta, emas, berupa uang dan lain-lain. Jadi nanti pada saat waktu yang tertentukan lagi, entah biasa untuk dulu itu mereka kenal hanya bulan baru ataukah bulan purnama. Puan antut dari bulan baru itu puan antut itu bulan baru. Puan antut itu bulan purnama. Dan mereka biasa tidak pernah buat antara celah antara bulan purnama dengan bulan baru nih. Jadi harus tepat pada bulan baru. Biasa dorong itu pada 3 malam bulan baru atau 7 malam. Kalau sampai di sebelah itu, kalau sudah masuk bulan purnama malam pertama, kedua, malam ketiga kan, pokoknya masuk itu bisa diadakan acara. Mereka kembali ke rumah, mereka sudah atur, sudah tentukan lagi, misalnya puan dan put detail ataupun defitka. Berarti sudah 7 malam nanti kita pergi, karena waktu itu kesian. Leluhur itu mereka tidak mengenal tanggal. Kalau bulan itu ada tapi tidak tahu tanggal, jadi biasa pakai bulan itu. Jadi mereka pergi untuk misalnya yang kedua ini, welai. Mereka masuk terus ke pintu,
dalam fase orang ketuk pintu itu biasa buat masker ya uang supaya mulai buka pintu kita masuk di sana pihak yang urun menghoy tahu si pihak orang tua dari laki-laki dan perempuan ini sudah tinggal, tapi kedua anak tadi itu mereka tidak masuk lagi karena mereka sudah sah sebagai laki bini pada nikah adat yang pertama sebagai ikut tadi dia pemain tadi atau aksi cawalan tadi masuk terus. Yang pertama biasanya untuk pertama kali kita duduk itu sama seperti biasa, yaitu kita berikan bukmam atau siripinang. Siripinang yang ini kalau yang tadi itu masuk minggu itu kan pada pihak laki-laki dan ada siripinang perempuan. Tapi kali ini lain sedikit. Yang tinggal di situ semua diberikan itu siripinang, misalnya kepada tumpuk zaman atau kepala marga, dia punya saudara, om, tante dan lain-lain. Orang yang tinggal di sidang, orang yang diharapkan harus menerima itu bukmamin. Semua makan siripinang dulu, istilahnya uang datang tapi istirahat sedikit. Siripinang berarti anggap bahwa mereka katakan buirin punaka, artinya Filipinang itu dia makan supaya sudah merah matang baru mereka berbicara. Hal yang pertama itu harus berikan itu mulin. Mulin itu artinya yang berhak menerima itu saudara daripada ibunya, sebab daripada ibunya ini dia pun saudara baru melahirkan itu anak. Jadi di sini tuh yang paling penting memang laki-laki orang sebagai keluarga pria, tetapi terutama perempuan dulu, sebab perempuan yang melahirkan. Jadi orang tua daripada ibu ini dia punya bapak atau ke bapak mama sudah meninggal, berarti dia punya sanak saudara itu satu. Keluarga itu harus terima mulin. Mulin ini biasa berupa satu lela, secad atau lela. Sesudah mulin itu ini kan anggap saja orang tua-tua itu masih menghargai leluhur sudah meninggal. Dan itu supaya semua leluhur yang sudah meninggal dari perempuan itu mereka menerima itu. Sesudah itu masa seksak. Masa seksak itu kalau tadi dia punya tete, dia yang terima. Dan misalnya dia mama dari satu marga A. Berarti marga A ini dia punya saudara yang sudah gandung marga A ini terima. Dan sudah itu masa seksak itu A ini dan pemama dari marga B kah? Itu berarti B itu kita buat sama dia. Sudah itu mas mulin seksak pepatuk ini kita kasih sama dia punya bapak itu di mama dari marga mana kasih sama dorang. Jadi ya yang buat tadi itu ini bukan imbalan tapi cara adat. Kalau yang kita berikan itu macam lela sama mulin ini dari pihak perempuan mampu keluar itu dan siapkan piring, kain, gelas untuk mereka kasih sama dong saudara yang ini. Pun yang menerima itu mas sak juga dari ini piring, gelas, kain juga siap kasih sama yang pihak silakin. Yang perpatuk juga begitu. Kalau itu sudah selesai,
itu sekarang kita masuk pada yang inti yang satu lagi itu Bib Ranpahan. Bib Ranpahan ini kalau diistilahkan disamakan sama arti dengan air susu ibu. Ya sebenarnya air susu ibu tidak dibayar sebab ini kewajiban, tapi cara adat itu selama 9 bulan 10 hari dia mengandung. Pada kehidupannya itu dia rawat anak itu dari kecil sampai besar. Ya ada kalanya pada zaman dulu itu mereka tidak ikut pendidikan, tapi ada yang sekarang itu sampai ke sarjana S1 bahkan S2 ya dan seterusnya. Jadi sebagai kenangan, ini bukan maksudnya membayar air susu ibu, tapi sebagai kenangan, sebagai berterima kasih sama ibu yang memang menyusui siang malam, dia mengantuk entah bagaimana juga anak ini selalu menangis, merajuk dan lain-lain, maka harus diberikan uang, emas. Jadi kalau bisa mereka buat sediakan satu dada ini atau gung ini sebagai tempat dia angka minum obat tradisional biasa pakai itu dulu pakai ya. Kalau pada masa leluhur belum kenal itu keramik dan lain-lain, itu mereka pakai tempurung. Tapi pada masa sekarang itu sudah ya mangkok dan lain-lain. Tapi jadi supaya simbolis itu dong American itu beda satu atau gungin. Nanti di dalam gung itu baru kasih uang, emas, ya tergantung daripada si laki. Dan secara manusia itu pasti mereka mengukur bahwa ini orang punya anak perempuan. Ikan di pasar saja ada harga, apalagi manusia. Jadi ini sebenarnya bukan dibandingkan dengan harga, tetapi ini untuk membalas budi saja. Jadi harta-harta yang tadi, kalau itu sudah selesai, mulai istilah tuat-tuat. Kalau tuat-tuat ini artinya begini, apakah rahanyam keluarga dari pria ini, si wanita ini, mereka kebagian apa? Ada kalanya itu mereka paling kurang itu dapat juga secat, emas, uang dan lain-lain. Itu maksudnya supaya diberikan. Jadi sesuai dari rahanyamnya, kira-kira dia keluarga laki-laki itu perempuan itu menetap kira-kira besar begini. Tapi kalau misalnya keluarga yang sudah kawin tinggi datang, istilah utun dan kentenan karatnya, berarti penutup sudah bisa kenal pada dia punya tempat tutupnya itu tidak berarti tidak apa-apa. Berapa saja mereka masuk lantas dan terima. Selesai harta ini sudah yang terakhir. Dorong siapkan satu emas untuk ditali. Tapi setiap kau masuk di dalam sana itu ada perempuan satu sudah tinggal gendong itu perempuan itu, si perempuan yang akan kita antarin. Jadi bawa emas satu kasih sama dia, itu namanya mas bel atau mas gendong. Sesudah itu sudah kasih mas bel, kau letakkan emas yang bagus satu, kasih tinggal mengganti dia di dalam rumah terus mulai angkat dia. Pegang dia tangan lalu bawa keluar. Ada kalanya datang juga secara supaya sedikit itu dia digendong, dibawa ke tempat itu mobil kah, bawa ke rumah itu namanya mas pabab, itu namanya mas pabab. Jadi ada mas harus 3. Mas pabab itu apabila dong gendong dia pergi di sana sampai dalam rumah, baru dong kasih mas sama yang gendong.
Tetapi mas yang maksudnya yang gendong ini maksudnya yang bawa pergi nih. Tapi selain satu lagi ibu satu gendong di dalam itu, yang tinggal penunda itu kasih tinggal kompu bagian ini. Sesudah itu kasih tinggal mas satu di dalam rumah. Tempat yang dia duduk itu bahwa mas ditalik, artinya mas peninggalan. Tetapi kau masuk tadi itu bukan ini. Kalau misalnya dia tinggal di ada pintu ada 3, berarti kau buka pintu 3 dulu. Jadi pintu 3 itu orang sudah siapkan. Yang berdiri itu siapkan kain. Kau buka pertama, terus kau ambil kain, ambil mas. Misalnya pintu ada 2, berarti kau buka pintu 2 cuma baru kau masuk. Berarti mesti mas semua di situ. Mas semua di situ. Mas saja ke uang lagi. Mas saja, pokoknya mas ke uang ke. Oh, ya. Pokoknya tergantung. Tapi yang paling bernilai berharga itu mas. Ya. Sekarang jadi patung video masuk ini itu semua dia masuk baru ke bawah pergi ke sana. Pergi ke sana masuk di berarti selesai. Sampai di sana itu si wanita itu belum bisa keluar rumah. Hanya ya tinggal dalam rumah saja makan. Cara itu namanya tiba detail. Tiba 3 malam. Dulu itu tidak ada musik tapi 3 malam. Tiba detail. Tiba detail itu maksudnya begini. Setiap malam bikin tiba detail itu mereka buat satu lagu di sini ada namanya ngengel. Ngengel itu isinya itu berupa nasihat. Nasihat kepada si pria, nasihat kepada si wanita pun orang tua. Pertama, perempuan ini dalam ngengel itu dipunya isi intinya begini. Perempuan ini sudah keluar tinggalkan dia punya sanak saudara, handai tolang, rumah dan lain-lain. Dia datang sudah bergabung, dia kawin di kemudian mata rumah. Orang tua-tua di situ harus memberikan yang terbaik. Itu dalam situ. Ada kalanya juga dia itu kepada yang pria, kepada orang tua itu. Ada ngel-ngel juga diisi bahwa andai kata perempuan kau sudah datang setuju supaya kawin dengan laki-laki, harus engkau mencintai itu semua sanak saudara keluarga, bahkan semua ayam yang berjalan di luar sana juga kau mencintai. Sebab sudah mulai dari situ berpindah marga, sudah masuk di dalam. Sedangkan kepada ibu bapak, ingat ini orang pun sanak saudara. Jadi jangan kau terlalu ya arogan dan lain-lain sehingga bicara yang sesuka hati saja sehingga mengakibatkan anak perempuan ini duduk di muka pintu tinggal menangis dan lain-lain. Itu bisa. Mereka datang itu sebagai anak kandung, bukan datang sebagai ibu. Ya pembantu kau bagaimana sehingga kau harus. Jadi dari itu kalau berbicara mengenai itu dengan red video itu. Sedangkan kita masuk kepada Marbon Faibun. Marbon Faibun ini entah ya. Bapak sebelum masuk situ, jadi baik. Jadi potong fokus di lenan feed rate. Feed rate Rapid. Jadi sebenarnya dalam masyarakat itu bentuk perkawinan atau jalur cara untuk orang memenuhi hak dan kewajiban atau melangsungkan perkawinan adat itu dalam bentuk atau 3 cara. Tapi yang pertama tuh lenan red feed. Yang kedua tuh Marbon Faibun. Lalu yang ketiga Manu. Tentunya 3 ini boleh dikata dapat digunakan tergantung dari kasus, tergantung dari persoalan yang dihadapi. Tapi bahwa lenana red feed ini termasuk bentuk perkawinan yang ideal.
bentuk perkawinan yang seharusnya yang normal. Ya. Dari penjelasan ini, pertama sudah harus kita menegaskan bahwa perkawinan adat di masyarakat hukum adat K ini itu bukan persoalan urusan laki-laki atau perempuan yang hendak menikah atau hidup bersama, tetapi itu menjadi urusan keluarga. Tentunya dalam praktek pelaksanaan itu terjadi juga pergeseran-pergeseran. Misalnya tadi sempat diuraikan bahwa untuk memastikan bahwa pihak wanita ini dia ingin atau dia juga menyetujui atau dia mau bersama dengan laki-laki yang hendak menjadi pasangannya, maka harus ada perantara. Walaupun perantara itu pendekatannya informal. Informal. Saya pikir dalam kebiasaan kita saat ini pendekatan itu mungkin terjadi juga, tapi tidak sering juga. Karena ada juga di mana laki-laki dan perempuan itu mereka sudah saling mengenal, saling memahami, dan itu sudah bisa disampaikan kepada kedua keluarga besar. Dan memang kalau itu disetujui, maka proses itu bisa dapat dilangsungkan. Tetapi bahwa kemungkinan yang lain itu juga kerap juga bisa dilakukan. Oke. Lalu untuk pelayanan feed right feed ini ada beberapa tahapan. Jadi tahapan pertama itu memastikan bahwa wanita dan laki-laki mereka memang sama-sama suka dan ingin untuk hidup bersama. Dan ketika suka sama suka dan itu dinyatakan di depan kedua keluarga besar, maka proses adat berlangsung. Ketika proses adat itu berlangsung, maka mereka secara hukum adat mereka sudah sah. Walaupun sebenarnya masih ada kewajiban-kewajiban yang perlu mereka penuhi lagi. Kalau seandainya pemenuhannya tahapan berikut itu kalau tidak mungkin tidak, tapi bahwa lama baru dilaksanakan, kira-kira ada dampak, ada efek yang harus mereka terima tidak dari mempelai laki-laki. Ya, kalau kita berbicara mengenai dampak, itu sebenarnya tidak ada dampak lagi. Karena kita manusia ini semua bukan orang yang berada. Ada juga yang istilah bahwa dong dengan lurir kekone inar batas. Artinya mereka itu kayak tulang anak-anak, sedangkan kelakuan mereka itu semakin menyakitkan piatu. Jadi punya kemampuan yang berlebihan, ada juga tidak. Sehingga yang penting sudah sah tadi. Nanti kapan-kapan saja, artinya memang diusahakan saya secepat mungkin. Tapi pulang supaya, karena ini juga masalah bukan membeli harta, tetapi meyakinkan, memberikan suatu wibawa daripada perempuan itu seperti Mas dengan Lela tadi, sehingga mereka datang cari sedikit baru mereka menentukan. Jadi apabila mereka secara tulus, tetapi apabila pada waktu itu ada hal-hal yang tidak ini lagi, maka lain cerita lagi. Maksudnya kalau perempuan atau laki-laki ini ya melanggar, itu pasti ada hal lain lagi. Contohnya Begini, laki-laki itu karena dia hidung belang, lantas dia pergi lagi ganggu perempuan lain. Oke, itu baik. Jadi itu mengandaikan bahwa kalau mereka sudah diikat, yang disimbolkan dengan pengalungan Mas Adat K, pengalungan bukan pemasangan. Mas Adat K pada tangan si wanita calon istri, dan kemudian disatukan dengan kain,
mengikat mereka, maka mereka sudah sah. Sah. Jadi kalau seandainya Adat itu sudah. kalau adat sudah terjadi. Jadi kalau seandainya ada yang melanggar, maka pasti ada sanksi yang harus diterima di antara kedua belah pihak. Ya. Kedua belah pihak. Jadi memang dalam hukum adat Kei, tadi kita mendengar juga soal materi-materi yang disiapkan. Tentunya yang kita sebut harta kawin dalam bentuk emas, dalam bentuk dada atau yang dikenal dengan gong, kemudian setsat atau meriam, lalu mungkin juga dalam bentuk uang. Ini adalah bentuk tunai dari hukum adat itu sendiri, dari hukum adat. Kita mendengar cukup banyak yang harus disiapkan, karena ada beberapa tahap yang harus dilalui dan dilewati. Kalau seandainya setelah mereka memenuhi tahapan pertama tahapan di mana laki-laki dan perempuan itu dinyatakan sah, baik di antara keluarga perempuan maupun keluarga laki dan masyarakat umum semua, yang juga ditandai atau juga di bawah sumpah. Sumpah adat. Doa adat tadi. Dan kedengaran itu sumpah adat itu cukup keras. Jadi dalam doa adat itu kita minta penyatuan di antara kedua belah pihak, tapi sekaligus bagi mereka yang melanggar maka akan menerima konsekuensi. Mungkin bisa mengulangi doa tadi, sumpah adat tadi, supaya jadi itu dilaksanakan ketika laki-laki dan perempuan telah disarung mas adat Kei dan kain sarung. Lalu kemudian tua adat itu, tua adat dari pihak mana nih? Dari pihak perempuan atau laki? Kalau bisa orang yang mempunyai posisi adat pada saat itu hadir entah dari pihak laki-laki atau perempuan. Tapi yang paling bagus itu biasa ambil dari pihak perempuan. Oh, pihak perempuan, pihak perempuan. Biasanya itu penghargaan itu berikan kepada penghargaan perempuan. Jadi mengandaikan kalau misalnya mereka melakukan di kampung itu, maka pemuka adat dari kampung itu, kalau wanita dari situ, maka itu dia yang harus melakukan sumpah adat. Mungkin sumpah adatnya kembali. Nah, sumpah adatnya begini. Liri sudah yang sakwe ya, ini tetenya madbut. Hukum larbul ngabal ni selesai. Dua hukum bahwa liri ya putra ayah ya roh hukum han pat itere ya putra kepat beya. Kemudian ijante berduki ana. Kale putra lain sentulin pada beran. Duk ran tu duk murin. Tim an beya raba hubba ngoi berpuhuna ram mentod ain. Hubba mapa baku ana ngoi hitil ten nam wirka di fafawi ya neranan fitra nanganan sang in berron meroro neranan fitra nang sang o membroa nangana neranan fitra nanganan sang in pamai suntut na turunan na daur fit yang berarti bahwa sumpah ini akan sampai ke turunan yang lapis ketujuh. Itu harus mereka memiliki sekolah. Itu sumpah adat tadi. Jadi kalau misalnya ke laut, semua bencana alam di laut itu akan kena 7 mata sana itu cari di mana saja ada. Kau ke darat itu hutan, semua bencana alam yang 7 bencana itu semua cari di sana. Apabila engkau memutuskan perkawinan adat ini, bab adat ini sudah dipasrahkan kepada Tuhan leluhur yang sesuai dengan hukum adat leluhur ngabal semuanya sudah. Baik, jadi memang kalau kita mendengar perkawinan hukum adat Kei, tadi kita baru menjelaskan tentang yang satu bentuk yang cukup ideal sebenarnya, yaitu lenan red feed, artinya harafiahnya
Kalau Renan Red itu ya masuk minta. Masuk minta ya. Dan hormat. Red itu karena dulu orang tua-tua rumah dulu itu biasa rumah panggung. Sehingga red itu tangga. Oke. Sedangkan feed itu naik tangga masuk pintu. Jadi itu cara terhormat. Jadi lewat dia jalur yang tepat. Tepat. Oh, lewat jalan masuk, lewat pintu dan segala macam, tidak melalui jalan tangga, lain. mulai dengan tangga. Ya. Jadi dengan cara yang terhormat. Tadi kita memang mendengar ada beberapa hal-hal yang harus dipenuhi dalam masalah hak dan kewajiban. Ada banyak sekali material tunai yang harus disiapkan, seperti yang tadi saya sudah ungkapkan, gong atau dada, mas, adat kei, meriam atau secan. Ini tentunya bukan dimaksudkan untuk membeli, tetapi ini seperti makna harta kawin, bahasa sekarang harta kawin. Pada umumnya itu dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan, kurang persis seperti itu. Mungkin di adat kei lebih mendalam daripada itu lagi, tapi bahwa itu untuk mengembalikan keseimbangan yang terjadi karena si wanita harus meninggalkan orang tua, adik kakak, saudara, dan dia bergabung dengan tiap keluarga lain. Tetapi kita melihat bahwa perkawinan adat kei yang bukan hanya melibatkan kedua orang yang menikah atau kawin, tapi melibatkan keluarga besar, dan sejak saat itu menjadi hubungan keluarga. Dan hubungan keluarga itu dibangun mulai dari perkawinan itu hingga kematian. Jadi misalnya tadi pihak laki-laki yang disebut Tian Ur dan pihak perempuan yang disebut Mang Hoi, hubungan itu terjadi hingga misalnya ada kedukaan di antara mereka. Kedukaan, maka misalnya kalau perempuannya sudah pernah menikah dengan marga yang lain, ketika perempuan itu meninggal, maka pihak laki-laki Tian Ur tetap ada juga kewajiban-kewajiban adat yang harus dia penuhi terhadap Mang Hoi. Ini kita melihat relasi hubungan kekeluargaan dampak dari perkawinan yang dilangsungkan bagi hubungan kekeluargaan yang dibangun di masyarakat adat kei. Jadi kalau misalnya kita membayangkan sebuah masyarakat adat kei, perkawinan di antara orang-orang kei saja, maka tentunya hubungan kekeluargaan itu semakin luas, semakin dalam, dan semakin berkelanjutan. Kurang persis ini satu bentuk perkawinan yang baru saja kita bahas. Nanti kita akan bertemu pada kesempatan lain lagi. Kita akan membahas tentang jenis perkawinan lain, yaitu apa lagi? Marbuan Faibun. Marbuan Faibun berikut. Dan juga itu satu perkawinan yang Manu. Oke. Manu ini bila yang bujang dan bujang. Ada satu nama lagi, ada lain sedikit, yaitu Marai. Marai itu apabila bawa lari orang punya bini atau orang punya laki. Oke, baik. Jadi yang ini itu kadang terjadi yang biasa di tanah. Yang Marai itu hampir sulit ditemukan. Hanya mereka orang tua sudah memberikan satu batasan. Oke. Gitu. Tetapi yang biasa langsung sudah itu dengan rapid, Marbuan Faibun dengan Manu. Ini biasa sering ada di sini. Ada yang memang masuk minta bye-bye, ada juga menghamilkan duluan, ada yang ya dengan cara pintas itu bawa lari saja. Oke, baik, itu nanti kita akan bahas pada kesempatan lain.